Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi prinsip-prinsip manajemen. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Edi Wibowo. Saya kuliah S1 di Setie Kosgoro dan S2-nya di Setie IMI. Nomor HP saya di nomor 0897 0506 215. Ini bisa WA maupun Telegram. Email saya adalah ediwibowo@nurofikri.ac.id dan juga ediwibowo@nurofikri.co.id. Rencana perkuliahan kita yang pertama nanti akan ada pemaparan materi oleh saya, kemudian nanti kita buka tanya jawab, kemudian diskusi, dan diakhiri nanti dengan tugas. Penilaian mata kuliah prinsip-prinsip manajemen itu jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Nanti ada evaluasi berupa yang pertama UTS bobot 30%, UAS-nya 30%, kuisnya 35%, keaktifan 10% dan kehadiran 5%. Tata tertib mengikuti mata kuliah PPM. Yang pertama, setiap ketidakhadiran dari mahasiswa diganti dengan resume materi hari tersebut. Pengumpulan resume dilakukan maksimal 3 hari setelah hari perkuliahan. Dikirimkan bisa lewat via Ellen. Yang kedua, keterlambatan maksimal 15 menit ketika kita melakukan Zoom maupun menggunakan alat bantu lainnya. Dikecualikan ada kejadian luar biasa, misalnya saja banjir atau kegiatan lainnya, atau hal mendesak lainnya, dengan lebih dahulu izin menghubungi PJ kelas atau langsung ke dosen yang bersangkutan. Selebihnya bisa menunggu di luar kelas atau mengganti pertemuan hari tersebut dengan membuat resume materi hari tersebut. Yang ketiga, syarat nilai keluar adalah kehadiran minimal 75% terpenuhi, baik itu secara online maupun secara offline. Dan semua tugas yang diberikan oleh dosen itu lengkap diberikan. Yang keempat, semua pengumpulan tugas melalui Ellen atau email tentatif, tidak terkecuali yang terlambat mengumpulkan. Itu adalah tata tertib mengikuti mata kuliah prinsip-prinsip manajemen. Tujuan perkuliahan di
mata kuliah prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, meningkatkan kemampuan hard skill berupa pemahaman lingkungan dan fungsi-fungsi manajemen serta keterampilan analisis manajerial yang harus dimiliki oleh individu yang terlibat dalam pengelolaan organisasi. Yang kedua, melalui contoh dan kasus, mahasiswa akan mempelajari lebih mendalam mengenai implementasi manajemen di berbagai organisasi bisnis. Referensi buku terkait mata kuliah prinsip-prinsip manajemen itu yang utama adalah dari Robbins, Stephen, dan Mary Kotler tentang manajemen, terbitan Global Edition tahun 2012. Itu buku utama yang saya gunakan. Sedangkan buku tambahan yaitu dari James F. Stoner dan Edward Freeman tentang manajemen jilid 2, terbitan PT Indeks Gramedia 2003. Ini buku yang digunakan. Namun rekan-rekan mahasiswa bisa menggunakan buku-buku lainnya. Tidak harus membeli buku, tapi bisa juga mengambil atau mendownload dari internet sebagai referensi untuk menambah wawasan di kuliah prinsip-prinsip manajemen ini. Kita masuk ke materi tentang organisasi dan kebutuhan manajemen. Untuk sebagian besar hidup kita menjadi anggota satu atau beberapa organisasi. Contohnya perguruan tinggi, tim olahraga, kelompok musik atau drama, organisasi agama atau masyarakat. Beberapa organisasi seperti angkatan bersenjata dan perusahaan besar mempunyai struktur yang amat formal. Organisasi yang lain seperti tim sepak bola di kampung strukturnya lebih informal. Tetapi semua organisasi formal maupun informal disatukan dan dipertahankan kesatuannya oleh kelompok orang yang melihat bahwa ada manfaat untuk bekerja sama ke arah sasaran yang sama. Jadi elemen yang amat mendasar dalam organisasi apapun adalah sasaran dan tujuan. Sasaran dapat bervariasi, memenangkan kejuaraan liga, menghibur hadirin, menjual suatu produk, tetapi tanpa suatu sasaran tidak ada organisasi yang perlu untuk tetap dipertahankan. Pengertian organisasi di sini yaitu adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran. Semua organisasi juga mempunyai beberapa program atau metode untuk mencapai sasaran, yaitu rencana. Rencana itu mungkin untuk melatih keterampilan bermain, untuk berlatih dalam jumlah tertentu sebelum melakukan pertunjukan atau membuat dan mengiklankan suatu produk. Apapun bentuknya, tanpa rencana yang harus dikerjakan, kemungkinan besar tidak ada organisasi yang tidak dapat bertindak efektif. Organisasi juga memiliki dan mengalokasikan sumber daya yang perlu untuk mencapai sasaran. Mungkin lapangan bertanding atau ruang untuk berlatih harus tersedia.
atau uang harus dianggarkan untuk membayar upah. Semua organisasi tergantung pada organisasi lain untuk sumber daya yang mereka perlukan. Sebuah tim tidak dapat bermain tanpa peralatan yang diperlukan. Pabrik harus mempertahankan kontrak dengan pemasok. Untuk mengelola organisasi, pengertiannya adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Semua organisasi mempunyai orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Orang itu disebut manajer. Ya. Orang itu disebut manajer. Para manajer ini yang nantinya akan melatih, ya. Sehingga mungkin saja misalnya saja penjualannya lebih menonjol gitu ya. Dan pencapaian target terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi itu akan tercapai. Jadi untuk membuat suatu organisasi itu berjalan, yang pertama harus ada sumber dayanya, harus ada pengelola organisasinya, dan yang ketiga harus ada yang bertanggung jawab. Important management. Mengapa kita harus belajar manajemen? Ya. Ada 4 poin di sini tentang kebutuhan manajemen yang harus kita yang sangat membutuhkan manajemen. Di antaranya yaitu manajemen itu dibutuhkan karena untuk semua organisasi, baik itu organisasi yang bergelut dalam bidang manufaktur, marketing, sumber daya manusianya, akunting, informasi sistem, dan seterusnya. Jadi sangat perlu dan memang digunakan manajemen tersebut. Ya. Kemudian manajemen juga digunakan untuk semua ukuran organisasi, baik itu organisasi yang sifatnya kecil maupun yang besar. Manajemen juga digunakan untuk organisasi yang mencari keuntungan maupun yang tidak mencari keuntungan. Itu sangat memerlukan manajemen. Begitu juga digunakan untuk semua organisasi level ya, dari mulai dasar maupun yang tertinggi itu sangat membutuhkan manajemen. Jadi manajemen itu dibutuhkan untuk semua organisasi, baik yang tadi saya sebutkan area, kemudian size-nya, kemudian type-nya maupun levelnya. Pentingnya manajemen. Yang pertama, manajemen itu sangat digunakan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang efektif. Kemudian yang kedua, manajemen itu berfungsi untuk mengembangkan sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, alam, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen itu sangat penting untuk menjamin keberlangsungan suatu organisasi. Tanpa manajemen mungkin organisasi bisa pilot, bangkrut, dan seterusnya. Tidak ada pengembangan karyawan dan seterusnya. Yang keempat,
Manajemen mengintegrasikan berbagai kelompok kepentingan. Nah, bisa nanti yang sifatnya adalah melakukan merger gitu ya. Kemudian bisa juga saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kelima, manajemen itu untuk menstabilitaskan dalam masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Apa itu manajemen? Manajemen menurut versi KBBI dari kata manajemen, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Ada beberapa pakar manajemen ya, tentang definisinya. Saya mengambil ada empat ahli ya yang menerjemahkan atau mendefinisikan manajemen itu sendiri. Yang pertama yaitu dari Henry Fayol. Dikatakan bahwa manajemen is to forecast atau estimate, to plan, to organize, to command, to coordinate and control activities of other. Jadi manajemen ini memperkirakan atau forecasting terhadap perencanaan. Jadi memperkirakan perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan ya, kemudian mengkoordinasikan dan mengkontrol aktivitas semuanya dari mulai plan sampai dengan kontrol itu menurut Henry Fayol. Kalau menurut George R. Terry, management is a process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish the objective by the use of people and other resources. Menurut George R. Terry, bahwa manajemen itu adalah suatu proses secara konsisten dari mulai perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi ya, performa untuk mencapai tujuan ya, oleh orang-orang dan sumber-sumber lainnya. Jadi itu suatu proses dari mulai perencanaan sampai dengan pengawasan atau controlling. Itu menurut George R. Terry. Kalau menurut Frederick W. Taylor, management is an art of knowing what to do, when to do, and see that it is done in the best and cheapest way. Manajemen adalah seni untuk mengetahui apa yang dilakukan, kapan untuk dilakukan, dan lihat pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu harus yang terbaik dan termurah, jalan termurah. Itu menurut Frederick W. Taylor. Sedangkan menurut Mary Parker Follett, itu management is an art of getting things done, top people. Artinya manajemen adalah seni untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang ya. Jadi ada 4 yang mendefinisikan ya tentang manajemen.
Sekarang kita bahas tentang dimensi manajemen. Dimensi manajemen itu terdiri dari yang pertama mengelola across, ini kaitannya ke kegiatan ya. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana manajer mengkoordinasikan kegiatan dengan orang-orang atas siapa mereka tidak memiliki kendali langsung. Ya, jadi di pengelola across ini itu manajernya tidak mempunyai kendali langsung. Ya. Jadi ini merupakan kegiatannya. Nah, prinsip-prinsip yang berlawanan dengan mengelola across ini yaitu yang pertama birokrasi. Birokrasi ini, dengan pendekatan birokrasi ini organisasi menggunakan aturan formal, peran kerja, prosedur, dan bimbingan formal untuk menyelesaikan sesuatu. Hasilnya dapat diprediksikan. Sebuah jumlah tertentu birokrasi diperlukan dalam sebagian besar organisasi, dan hal ini sangat penting dalam organisasi yang berurusan dengan risiko yang signifikan, termasuk kesehatan atau risiko keselamatan. Tapi kelemahan birokrasi adalah bahwa hal ini membuat perubahan sulit untuk dicapai, serta mencekik inisiatif, kreatif, fleksibilitas, dan otonomi. Hal ini dapat membuat sangat sulit bagi organisasi birokrasi untuk mengubah arah dan dapat melepaskan diri dan moral anggota tim. Itu untuk yang mengelola across atau kegiatan. Yang kedua, mengelola down itu adalah keputusan. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana orang membuat keputusan dalam organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama hierarki. Hierarki ini disebabkan pada otoritas dan kekuasaan. Manajer senior membuat keputusan karena mereka dianggap memiliki keahlian lebih dan lebih baik melihat gambaran besar dari bawahan. Hierarki dapat memotivasi orang untuk bekerja keras dalam jangka panjang karena mereka ingin untuk naik ke posisi yang lebih kuat dalam organisasi. Hal ini juga bisa efektif untuk menentukan akuntabilitas kerja pengorganisasian dan penanganan pengambilan keputusan, terutama dalam organisasi yang lebih besar. Itu terkait mengelola down keputusan. Yang ketiga, mengelola tujuan. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana orang mengatur dan mengejar tujuan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah penjajaran. Yang pertama, penjajaran. Dengan keselarasan, semua orang bekerja menuju tujuan bersama yang ditetapkan oleh organisasi. Prinsip ini menawarkan manajer cara sederhana untuk mendapatkan anggota tim mereka bergerak ke arah yang sama. Dan ini sangat penting jika organisasi sedang mengejar strategi yang perlu signifikan dengan tindakan terkoordinasi. Sebuah kelemahan dari keselarasan adalah bahwa manajer naluriah mencoba untuk menggunakan indikator kinerja kunci untuk mengukur kemajuan. Ini dapat menjadi tidak efektif atau kontraproduktif dalam hard to mendefinisikan bidang-bidang seperti kreativitas dan inovasi.
Keselarasan juga dapat menempatkan terlalu banyak fokus pada hasil jangka pendek ketimbang pertumbuhan jangka panjang dan memberikan orang fleksibilitas kurang dalam cara mereka mencapai tujuan mereka. Yang pertama tadi mengelola tujuan yaitu penjajaran, yang kedua miring. Ya. Miring, dengan miring mengejar, ini miring dalam tanda kutip ya. Dengan mengejar tujuan dan sasaran secara tidak langsung, misalnya alih-alih menetapkan tujuan langsung ke meningkatkan penjualan sebesar 15%, sebuah organisasi mungkin menetapkan tujuan yang mengukur seberapa efisien staf dengan kesepakatan pelanggan baru atau melihat kebahagiaan karyawan. Konsekuensi jangka panjang ini diharapkan akan menjadi yang meningkatkan penjualan. Tujuan keseluruhan organisasi dengan prinsip ini, anggota tim juga didorong untuk bekerja menuju tujuan individu mereka sendiri, yang mereka percaya intuitif akan memberi kontribusi pada tujuan keseluruhan organisasi. Dengan miring, anggota tim memiliki kepemilikan yang lebih besar atau pekerjaan mereka, dan mereka memutuskan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat menyebabkan produktivitas yang tinggi dan keterlibatan. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Dimensi yang keempat itu pengelolaan motivasi individu. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana orang termotivasi dalam organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik menggambarkan pendekatan motivasi yang datang dari luar orang-orang yang termotivasi, seperti kenaikan gaji, gitu ya, promosi atau pujian. Faktor negatif seperti tekanan dan ancaman juga dapat menjadi bagian dari motivasi ekstrinsik. Ini relatif lebih mudah bagi organisasi untuk mengejar kinerja anggota tim dan reward menggunakan motivator ekstrinsik. Pertama tadi mengelola motivasi individu dengan ekstrinsik, yang kedua dengan hakiki. Motivasi intrinsik berkaitan dengan penghargaan bahwa orang mengalami dari melakukan tugas atau kegiatan. Baik motivasi intrinsik seringkali sangat memuaskan. Kebanyakan hobi dan kegiatan rekreasi yang berbasis di sekitar motivasi intrinsik, kita melakukannya karena kita menikmatinya, bukan karena kita harus, dan ini sangat kuat ketika itu berlaku untuk bekerja. Namun, motivator intrinsik bisa sulit untuk mengelola karena ini sering bergantung pada aktivitas yang dilakukan seseorang dan persepsinya itu. Ya. Dimensi manajemen secara singkatnya adalah seperti yang saya tadi sebutkan, ada yang mengelola across ini untuk aktivitasnya, mengelola down ini untuk keputusannya, mengelola tujuan, dan mengelola motivasi individu. Ini gambaran dimensi manajemennya, ya, dari across, keputusan, objektivitas, dan motivasi individunya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu efektif versus efisien. Apa bedanya? Efektif versus efisien ini dua konsep yang dikemukakan oleh Peter Drucker.
Ini salah satu penulis di bidang manajemen yang paling dihormati, yaitu efisien dan efektivitas. Seperti diungkapkan, ya, efisien berarti melakukan sesuatu dengan tepat, dan efektivitas berarti melakukan sesuatu yang tepat. Efisien, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan tepat adalah konsep input-output. Input dan output. Seorang manajemen yang efisien adalah seorang yang mencapai output atau hasil yang diukur dengan input berupa tenaga kerja, material, dan waktu yang dipergunakan. Manajer yang bertindak secara efisien mampu meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan. Efektivitas sebaliknya adalah memilih sasaran yang tepat. Seorang manajer yang memiliki sasaran yang tidak tepat, misalnya saja mengutamakan memproduksi mobil besar ketika permintaan mobil berukuran kecil sedang melonjak, adalah seorang manajer yang tidak efektif. Walaupun mobil besar yang diproduksi dengan efisien maksimum, para manajer di General Motors belajar tentang hal ini dengan cara yang harus dibayar mahal. Ketika permintaan mobil yang hemat bahan bakar dan berukuran kecil naik di tahun 70-an, General Motors mengabaikan persaingan yang diciptakan oleh Jepang dan Jerman. Percaya bahwa kecenderungan ini adalah menyimpang dan orang Amerika akan loyal pada mobil buatan Amerika, tidak akan terus membeli mobil asing. Sebagai konsekuensinya, mereka terus memproduksi mobil besar dan boros bahan bakar. Dengan melakukan hal itu, General Motors banyak kehilangan pangsa pasar daripada pesaing yang baru datang. Efisiensi sebanyak apapun tidak dapat menutupi kekurangan dalam efektivitas. Sebenarnya Drucker mengatakan efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Sebelum kita dapat melakukan kegiatan secara efisien, kita harus yakin telah menemukan hal yang tepat untuk dilakukan. Ini perbedaan antara efisiensi dan efektivitas, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau di efisiensi, doing thing right, mengerjakan sesuatu yang benar. Kalau efektivitas itu doing the right thing, melakukan sesuatu yang benar, sesuatu, gitu ya. Kalau efisien, yang kedua, lebih konsen kepada apa yang menjadi tujuannya, konsen with mean. Kalau efektivitas itu fokus kepada hasil akhir, ya, organisasi goal achievement. Concept with end, hasil organisasi dari organizational goal achievement, achieve, tujuannya tercapai, gitu ya. Sedangkan yang ketiga, perbedaannya, kalau efisien itu in time, kalau efektivitas itu on time, tepat waktu. Ini kalau ini dalam waktu, ya. Yang satu lagi tepat waktu. Itu perbedaannya, ya. Ini bedanya. Efisiensi menggunakan sumber dayanya, kalau efektivitas dia tujuannya, ya. Kalau ini low waster, kalau yang efektivitas itu adalah high attainment. Seperti ini gambarannya.
Jadi fungsi manajemen itu apa gitu ya? Fungsi manajemen seperti tadi yang telah disampaikan, ada beberapa pakar yang mendefinisikan itu ya. Kalau Henry Fayol tadi sudah disebutkan, planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Luther, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, ada reportnya gitu ya, ada directing. R. David itu planning, organizing, controlling, dia lebih sedikit. Kalau EFL Bridge itu ada motivatingnya, ada coordinatingnya gitu ya. Sedangkan Cont itu ada staffingnya, ada leadingnya, ada controllingnya. Ini ya. Kalau disederhanakan fungsi manajemen seperti ini: planning, organizing, staffing, directing, controlling. Tapi tadi seperti diutarakan sama para pakarnya, bisa planning, staffing, controlling ya, ada yang lebih dipersingkat lagi. Siapa itu manajer? Manajer adalah orang yang melakukan koordinasi ya, dan melakukan pekerjaan dengan orang lain dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan gitu. Ya, itu adalah manajer. Mengapa manajer sangat penting dalam organisasi? Karena yang pertama, organisasi membutuhkan keterampilan mereka untuk memastikan suatu organisasi itu berjalan. Terus yang kedua, manajer itu mempunyai keterampilan manajemen dan kemampuan kritikal dalam suatu organisasi dan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan oleh organisasi. Yang ketiga, manajer juga mempunyai kualitas ya untuk dapat berhubungan dengan supervisor atau pekerja gitu. Dan itu suatu variabel yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas dari karyawan atau sumber daya manusia di organisasi tersebut. Kenapa manajer sangat diperlukan dalam suatu organisasi? Itu terkait dengan materi pertama tentang definisi dan dimensi manajemen serta tujuan mempelajari manajemen. Is there any question? Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Silakan bisa di email ya, atau nanti kita bisa diskusi di grup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan pertama ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.